Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebuah kisah tentang seorang wanita muda yang tersesat, bukan hanya di jalur pendakian, tapi juga tersesat dalam ketakutan, keraguan, dan luka batin yang tak pernah benar-benar ia selesaikan. Perjalanan yang tampak seperti menembus hutan belantara, ternyata adalah perjalanan untuk menemukan kembali dirinya sendiri. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama di Virgi Story. Aku tidak pernah menyangka perjalanan yang kupikir hanya akan menjadi bagian kecil dari rutinitas hidupku akan berujung mengubah caraku memandang dunia ini. Semuanya bermula dari keinginan sederhana, melepas penat dari pekerjaan, mencari udara segar, dan menantang diri sendiri menaklukkan salah satu gunung paling terkenal di Jawa Barat, Gunung Geda. Aku bukan pendaki profesional, tapi ini bukan pendakianku yang pertama. Bersama beberapa teman yang sudah terbiasa naik gunung, aku merencanakan perjalanan ini sejak berminggu-minggu lalu. Persiapan logistik, pengecekan perlengkapan, sampai mencari tahu soal cuaca, semua sudah kulakukan dengan cermat. Rasanya perjalanan kali ini akan baik-baik saja pikirku waktu itu. Pagi hari itu, aku berdiri di bawah gerbang pendakian, memandang jalur yang membentang naik, dikelilingi kabut tipis yang menggantung malu-malu di antara pepohonan pinus. Tidak ada firasat aneh, tidak ada perasaan buruk, hanya semangat yang menggebu dan tubuh yang ingin segera melangkah. Langkah demi langkah, aku mulai menapaki jalur hutan yang lembab, suara dedaunan bergesekan, kicau burung yang samar, dan aroma tanah basah menyatu menciptakan suasana yang menenangkan. Jalur menuju Gunung Gede memang terkenal sejuk, penuh pesona alam yang menyejukkan mata dan hati. Di sepanjang perjalanan, aku menikmati setiap momen tanpa beban. Bercanda dengan teman-teman, mengabadikan momen dengan kamera, ataupun sekadar duduk sebentar menikmati bekal. Rasanya semua berjalan normal, seperti pendakian-pendakian biasanya. Langit cerah, jalur jelas, langkah kaki mantap. Namun aku lupa, gunung bukan tempat sembarangan. Ia menyimpan rahasianya sendiri. Dan rahasia itu tak pernah menampakkan diri pada orang yang hanya sekadar lewat. Tapi bagi yang tanpa sengaja melangkah lebih jauh dari yang seharusnya, rahasia itu akan memperlihatkan wajahnya. Hari itu aku belum tahu bahwa aku termasuk yang kedua. Saat senja mulai turun, aku dan teman-teman mendirikan tenda di area perkemahan. Di sana, suasana tetap terasa aman. Api unggun kecil menyala. Suara tawa teman-temanku menemani malam yang mulai mendingin. Di bawah langit penuh bintang, aku merasa damai. Seolah-olah semua lelah terbayar. Aku tidak sadar, malam itu akan menjadi malam terakhir aku merasa tenang. Karena esok hari, langkah kakiku akan tersesat. Dan seseorang atau sesuatu akan menuntunku ke arah yang tak pernah kubayangkan. Pagi hari yang seharusnya dimulai dengan semangat, justru diawali dengan kegelisahan yang samar. Aku terbangun lebih awal dari teman-temanku. Saat itu, kabut turun begitu tebal, menutup hampir seluruh pandangan. Pohon-pohon yang kemarin terlihat begitu akrab, kini berdiri bagai siluet-siluet asing yang mengintai dalam diam. Entah mengapa, aku merasa dorongan aneh di dalam hati. Sebuah rasa penasaran yang tidak bisa kutahan. Aku berdiri, meninggalkan tenda, berniat sekadar berjalan ringan mengitari area sekitar. Kupikir jalurnya mudah, tidak mungkin aku tersesat sejauh itu. Namun tanpa kusadari langkahku semakin jauh. Awalnya hanya 15 menit, tapi semakin berjalan, kabut semakin menutup segalanya. Tidak ada suara lain kecuali langkah kakiku sendiri. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan suara serangga pun seakan menghilang. Aku berhenti, melihat sekeliling. Semua tampak sama. Pohon-pohon tinggi dengan lumut menggantung, tanah basah dan udara yang kian lembab. Aku ingin kembali, tapi arah mana pun tampak serupa. Tidak ada penanda, tidak ada jejak. Di saat itulah, aku menyadari sesuatu yang lebih aneh. Dari balik kabut putih yang menggulung, aku melihat sosok samar bergerak perlahan. Bukan manusia, pikirku saat itu. Tubuhnya kurus, tinggi, melangkah begitu tenang tanpa suara. Anehnya ini aku tidak merasa takut. Justru aku merasa seolah-olah sosok itu memang sudah menungguku. Langkahnya tak cepat, tapi aku seolah dipaksa mengikuti. Setiap kali aku mencoba memanggil akal sehat untuk berbalik, hatiku menolak. Ada dorongan yang sulit dijelaskan. Seakan alam bawah sadarku tahu, aku harus mengikuti kemana sosok itu pergi. Aku terus berjalan. Kabut semakin tebal, tapi sosok itu selalu terlihat cukup jelas di depanku, seperti bayangan samar yang memandu. Si aku sinaktu, apakah aku naik atau turun, ke arah barat atau timur. Aku hanya tahu aku sudah tidak berada di jalur yang sama lagi. Perlahan aku mulai merasakan lelah yang berbeda. Bukan lelah karena menanjak, tapi lelah yang membuat pikiranku berat,
Seakan aku sedang melangkah di antara dua dunia, suara-suara aneh mulai muncul dari balik pepohonan. Bukan suara manusia, bukan suara binatang. Hanya bisikan samar, kadang seperti angin, kadang seperti tawa kecil yang hilang ditelan kabut. Dan sosok itu terus berjalan. Tanpa menoleh, tanpa menunggu. Seolah-olah ia tahu aku tak punya pilihan selain mengikutinya. Saat aku menyadari aku sudah terlalu jauh, aku juga sadar satu hal. Aku benar-benar tersesat. Dan hari itu belum berakhir. Langkah kakiku terasa semakin berat, seolah-olah tanah yang kupijak bukan lagi milik dunia ini. Setiap langkah seperti menyeret beban tak kasat mata. Di sekelilingku, hutan berubah. Pohon-pohon yang tadinya hanya menjulang biasa, kini tampak lebih padat, lebih tua dan lebih sunyi. Seperti menyimpan sesuatu yang tidak boleh diketahui manusia. Sosok di depanku tetap berjalan tenang. Ia tidak tergesa tapi tak pernah berhenti. Wujudnya samar, namun semakin lama aku mengikutinya, aku mulai mengenali bentuknya. Rambut panjang tergerai, tubuhnya berselimut kain putih pucat yang seolah menyatu dengan kabut. Tapi anehnya, langkahnya begitu nyata, begitu hidup, seperti berjalan langsung di atas tanah, bukan melayang. Ia tak menoleh sekalipun. Tapi entah bagaimana aku tahu, ia tahu aku ada di belakangnya. Aku mulai bertanya-tanya, siapa dia sebenarnya? Kenapa aku tidak merasa takut? Dan kenapa hatiku justru tenang? Seakan-akan aku memang harus berada di sini, bersamanya. Tiba-tiba suara langkah kaki berhenti. Sosok itu berdiri diam, menghadap sebuah celah sempit di antara dua pohon besar yang saling merapat. Aku mendekat, dan saat celah itu terbuka sedikit oleh angin, aku melihat jalur tanah kecil, nyaris tak terlihat. Jalur itu tersembunyi, tertutup semak, dan tidak pernah kulihat di peta manapun yang kupelajari sebelumnya. Ia melangkah masuk ke jalur itu tanpa ragu. Dan aku, dengan keyakinan yang entah datang dari mana, mengikutinya. Di dalam sana, suasananya jauh berbeda. Hening. Sangat hening. Bahkan langkah kakiku tak menimbulkan suara apapun. Seolah-olah tanah yang kupijak menyerap segalanya. Kabut turun lebih tebal, tapi aku masih bisa melihatnya, berjalan beberapa meter di depan. Aku tidak tahu berapa lama kami berjalan. Waktu terasa tak berarti di jalur itu. Tidak ada tanda matahari. Tidak ada suara burung. Hanya jalan yang terus membelah hutan yang kian pekat dan dingin. Kemudian aku mendengar sesuatu. Suara seperti gemericik air. Pelan namun menenangkan. Tak lama kemudian, pemandangan yang tak pernah kubayangkan muncul di hadapanku. Sebuah danau kecil. Airnya jernih seperti kaca. Dikelilingi batu-batu besar yang ditumbuhi lumut. Pohon-pohon raksasa membentuk atap di atasnya, menciptakan cahaya temaram yang anehnya begitu damai. Sosok itu berhenti di tepi danau. Berdiri diam, seolah memintaku melihat sekeliling. Aku berdiri mematung, memandangi danau itu dalam diam. Tapi mataku tak bisa berpaling dari satu hal. Bayanganku di permukaan air. Aku berdiri di sana, tapi refleksi wajahku bukan diriku. Ada sesuatu yang berbeda. Mataku, bukan mataku. Saat aku tersadar, sosok itu sudah tidak ada. Aku berdiri sendiri di tepi danau yang tak pernah kutahu keberadaannya. Dan untuk pertama kalinya sejak perjalanan ini dimulai, tubuhku mulai gemetar. Aku baru menyadari sesuatu. Sosok itu bukan sedang menunjukkan jalan. Ia sedang mengujiku. Aku berdiri lama di tepi danau itu, memandang pantulan diriku yang terasa asing. Ada sesuatu dalam bayangan itu yang membuat bulu kudukku meremang, seolah-olah aku sedang melihat sisi lain dari diriku sendiri. Sisi yang selama ini tersembunyi. Dan tak pernah kubayangkan akan muncul di tempat seperti ini. Udara di sekelilingku semakin berat. Dedaunan bergoyang pelan seolah berbisik dalam bahasa yang tak kupahami. Aku mulai sadar, aku harus menemukan jalan keluar. Ini bukan jalur resmi, bukan jalur yang dikenali siapapun. Aku tak bisa terus berdiri menunggu seseorang, menolongku di tempat yang bahkan mungkin tak tercatat di peta manapun. Dengan sisa keberanian yang kupunya, aku mulai melangkah, meninggalkan tepi danau, menyusuri jalur kecil yang tampak samar di antara akar-akar besar yang menjalar. Langkahku hati-hati, namun jelas. Aku harus keluar dari hutan ini. Aku harus kembali ke jalur yang semestinya. Namun semakin aku berjalan, semakin aneh rasanya. Pohon-pohon yang kulewati tak lagi menyerupai pohon biasa. Batang-batangnya besar, penuh bekas torehan seperti simbol-simbol tua yang tak kupahami. Aroma udara berubah, kadang manis seperti bunga, kadang busuk seperti sesuatu yang membusuk dalam tanah. Di kejauhan, aku melihat sesuatu yang menyerupai gapura batu, hampir tersembunyi oleh lumut dan akar. Bentuknya seperti gerbang kuno, tak mungkin dibangun oleh pendaki atau manusia biasa. Aku tahu aku seharusnya tidak mendekat, tapi kakiku bergerak sendiri, seakan ada yang menarikku perlahan ke arah sana. Di bawah gapura itu, tanah membentuk jalur menurun, gelap, dan tertutup bayang-bayang hutan. Saat aku berdiri tepat di depannya, angin bertiup aneh, seolah-olah menyambut kedatanganku.
Aku sadar, jalanku belum berakhir. Justru inilah awalnya. Aku harus masuk. Aku harus melewati jalur ini jika ingin keluar dari hutan yang aneh ini. Meski hatiku ragu, aku tahu aku tak punya pilihan lain. Mundur hanya akan membuatku semakin tersesat. Dan entah bagaimana, aku merasa sosok yang tadi menuntunku masih ada di sana, mengawasi dari kejauhan. Disinilah aku mengerti. Bukan sekadar fisik yang sedang diuji, tapi juga keberanian, keteguhan hati, dan seberapa jauh aku sanggup melangkah tanpa kehilangan arah dalam diriku sendiri. Aku melangkah melewati gapura itu, memasuki jalur yang gelap, sendirian. Dengan hati berdebar, aku memulai perjalanan yang lebih berat dari apapun yang pernah kubayangkan. Langkahku semakin jauh masuk ke jalur gelap itu, menuruni lereng yang seolah tak berujung. Udara semakin dingin, bukan dingin biasa, tapi dingin yang menembus kulit hingga menusuk ke dalam dada. Setiap hela napas terasa berat, seperti paru-paruku harus memeras sisa udara yang kian menipis di tempat ini. Hutan di sini bukan lagi hutan seperti yang kutahu. Pepohonannya terlalu besar, terlalu tua, terlalu senyap. Akar-akar mereka menjalar di mana-mana, melilit batu, melingkari batang lain, seolah-olah mereka hidup dengan kesadaran sendiri. Cahaya matahari sudah tak bisa menembus dedaunan tebal di atas sana. Yang ada hanya remang cahaya aneh, seperti bias dari sumber yang tak kasat mata. Langkahku terhenti saat aku sampai di sebuah persimpangan. Jalur bercabang menjadi dua. Keduanya sama gelap, sama sunyi, sama menyesatkan. Tidak ada petunjuk. Tak ada tanda. Aku mencoba mengingat arah langkah sosok yang tadi menuntunku, tapi aku tak bisa lagi membedakan mana jejak yang kuikuti, mana jejak yang diciptakan pikiranku sendiri. Di tengah kebingungan itu, samar-samar aku melihat bayangan putih bergerak di salah satu jalur. Bukan bayangan utuh, hanya selarik cahaya yang melintas cepat. Aku tahu dan aku harus memilih jalur itu. Aku berjalan lagi, menyusuri jalur yang lebih sempit, lebih sunyi. Tapi di sini suara-suara mulai muncul. Bukan suara makhluk, bukan suara manusia, melainkan suara diriku sendiri. Suara yang memanggil-manggil namaku. Dari berbagai arah, seperti gema yang terpantul dinding hutan. Aku mulai merasa takut. Bukan takut akan makhluk yang mungkin tersembunyi di balik sema, tapi takut kehilangan diriku sendiri. Pikiran ini mulai terpecah, antara sadar dan tidak, antara nyata dan mimpi. Kadang aku merasa berjalan, kadang aku merasa diam saja. Di tengah kegelapan itu, aku tiba-tiba menemukan sesuatu. Bukan tempat, bukan jalur, tapi aku menemukan diriku sendiri. Tubuhku berdiri di depanku, seperti cermin hidup yang tiba-tiba muncul di tengah hutan. Wajah itu adalah wajahku, tapi lebih pucat, lebih kosong, lebih asing. Ia menatapku tanpa emosi. Dan perlahan, ia memutar badan, melangkah lebih dalam ke jalur yang gelap. Tanpa sadar aku mengikutinya. Aku tahu aku sedang mengikuti bayanganku sendiri. Tapi aku tak sanggup berhenti. Disinilah aku menyadari. Rintangan terberat dari semua ini bukanlah jalur yang gelap, bukan suara-suara aneh, bukan pula sosok-sosok yang tak kasat mata. Rintangan terberatku adalah bertahan agar aku tak hilang di dalam pikiranku sendiri. Aku harus terus berjalan, apapun yang terjadi. Aku tak boleh berhenti. Aku tak boleh kalah. Aku terus berjalan mengikuti bayanganku sendiri, langkah demi langkah tanpa tahu di mana ujungnya. Jalur ini tak lagi seperti hutan biasa. Pepohonan yang mengelilingiku seperti berdiri rapat membentuk lorong. Udara yang kuhirup seolah bercampur kabut yang hidup, melingkupi tubuhku, membuat pandangan semakin sempit. Aku tak tahu apakah hari masih pagi, siang, atau malam. Waktu seperti sudah tidak berlaku lagi di tempat ini. Tiba-tiba, jalur itu berakhir di sebuah dataran kecil yang asing. Di sana, aku mendapati sesuatu yang tak pernah terlintas. Di benakku, sebuah batu besar menjulang, berbentuk seperti kursi, seolah disiapkan untuk seseorang duduk di atasnya. Di sekeliling batu itu, tanah membentuk lingkaran tak berumput, seperti sudah lama sekali tak terjamah siapapun. Tapi di atas batu itu, samar kulihat ada sosok yang sudah menungguku. Ia tak lagi samar seperti sebelumnya. Rambutnya panjang menjuntai hingga menutupi sebagian wajah. Tubuhnya diselimuti kain putih. Pudar yang bergerak pelan tertiup angin tak kasat mata. Ia duduk menghadap ke arahku, tapi aku tak sanggup melihat jelas wajahnya. Dari sosok itu terpancar sesuatu yang aneh, bukan ancaman tapi kekuatan yang membuat lututku lemas. Aku mengerti. Ini tujuan akhirnya. Ini titik terakhir dari semua jalur yang kutempuh. Aku tak tahu kenapa aku dibawa ke sini. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan bisa keluar dari sini. Sebelum aku menerima apa yang harus kusadari, dalam diam aku mulai mengerti maksud semua ini. Gunung ini, hutan ini, jalur ini, mereka bukan sekadar tempat. Mereka ujian. Dan sosok di depanku bukan penunjuk arah. Ia penjaga. Isipengge. Ia cerminan dari semua ketakutan, semua kelemahan, semua yang kusimpan rapat dalam diriku sendiri.
Aku ingin bertanya, ingin menuntut, ingin memohon. Tapi tak ada suara keluar dari mulutku. Yang kudengar hanyalah hatiku sendiri. Aku harus memilih. Bertahan di sini selamanya, menjadi bagian dari jalur yang terlupakan ini. Atau melangkah maju, meski aku tahu langkah berikutnya mungkin takkan pernah membawaku kembali. Tanpa sadar aku maju satu langkah. Sosok itu menoleh. Dan perlahan ia mengangkat tangannya, menunjuk satu jalur kecil di balik pohon-pohon besar. Jalur yang gelap sempit hampir tak tampak. Jalur itu bukan jalur pulang. Jalur itu jalur terakhir yang harus kutempuh, sendirian. Aku tahu, jika aku gagal di sana, aku takkan pernah kembali. Dengan berat hati, aku melangkah menuju jalur yang ditunjukkan oleh sosok itu. Jalur sempit, gelap, dan tampak sepi. Tidak ada suara apapun. Bahkan langkah kakiku pun seperti lenyap di telan tanah. Aku berjalan perlahan, menunduk, merunduk, melewati akar-akar besar yang membentuk lorong. Sempit di antara pohon-pohon raksasa. Jalur ini seperti dibuat bukan untuk manusia. Di setiap langkah, aku merasakan beban yang semakin berat menindih pundakku. Bukan beban dari ransel yang kupanggul, melainkan beban dari dalam hati sendiri. Di tempat ini, segala ketakutan, penyesalan, kesedihan, semua rasa yang selama ini kukubur dalam-dalam, tiba-tiba bangkit tanpa bisa kutahan. Aku mulai merasa lelah. Bukan lelah karena fisik, melainkan lelah karena pikiranku sendiri. Ada suara yang berbisik di dalam hati, memintaku berhenti. Suara yang membujuk agar aku menyerah saja. Duduk di sini, diam, dan menunggu waktu menelanku. Suara itu terdengar begitu meyakinkan, begitu lembut, seakan-akan menyerah adalah hal paling wajar yang bisa kulakukan saat ini. Aku hampir percaya. Tubuhku gemetar, nafasku berat. Aku terduduk di tanah basah, menatap sekeliling yang dipenuhi kegelapan. Tak ada siapapun di sini. Tidak ada teman, tidak ada penolong, tidak ada peta, tidak ada jalur kembali. Aku benar-benar sendiri. Di titik itu aku mulai meragukan semuanya. Apa benar aku akan bisa keluar? Atau inikah akhirnya? Menjadi bagian dari hutan ini seperti banyak cerita yang dulu kutertawakan, tapi di sela keputusasaan itu, samar-samar aku melihat kembali bayangan sosok putih itu berdiri jauh di depan, menoleh sekejap. Seolah berkata tanpa kata, jalanku belum selesai. Aku mengingat kembali alasan kenapa aku naik gunung ini. Bukan hanya untuk menaklukkan puncak, bukan hanya untuk foto atau cerita, tapi untuk melawan diriku sendiri. Untuk membuktikan aku masih punya keberanian menghadapi ketakutanku sendiri, seberat apapun jalannya. Perlahan aku bangkit. Meski lututku gemetar, meski pikiranku nyaris runtuh, aku melangkah lagi. Pelan, tapi pasti, menyusuri jalur yang seakan tak pernah berujung. Aku tahu, jika aku berhenti sekarang, aku akan benar-benar hilang. Tapi jika aku terus berjalan, meski tertatih, meski nyaris putus asa, aku masih punya kesempatan untuk menemukan cahaya. Disinilah aku belajar. Jalan terberat bukan jalur gunung yang curam atau licin. Jalan terberat adalah jalur dalam diri sendiri. Saat kita nyaris kehilangan harapan. Dan aku memilih terus berjalan. Langkahku semakin pelan, semakin berat, namun aku tetap memaksa diriku maju. Tak ada lagi yang bisa kupikirkan selain satu hal. Aku harus keluar dari sini. Aku harus menemukan ujung jalur ini, bagaimanapun caranya. Aku tak tahu sudah berapa lama aku berjalan. Waktu terasa tak berarti lagi di tempat ini. Yang ku tahu hanya aku semakin jauh, semakin dalam, dan semakin sendirian. Di tengah gelap yang tak pernah reda, aku mulai melihat sesuatu dari kejauhan. Bukan cahaya, bukan jalan keluar, tapi sosok-sosok yang samar bergerak di antara pepohonan. Mereka tak mendekat, hanya mengawasi dari jauh, seolah menunggu sesuatu. Aku tak tahu siapa atau apa mereka, tapi aku merasa mereka bukan musuhku. Mereka hanya bagian dari ujian ini, makhluk-makhluk yang menjaga batas antara dunia manusia dan dunia yang tak kasat mata. Aku terus melangkah, meski rasa lelah makin menumpuk di kepala dan dada. Setiap langkah seperti melawan gelombang tak terlihat yang menahanku. Suara-suara yang semula hanya berbisik, kini terdengar lebih jelas. Suara-suara yang mengingatkanku pada segala hal yang pernah membuatku rapuh. Tentang kesalahan masa lalu, tentang kehilangan, tentang ketakutan yang selama ini kusimpan diam-diam. Aku mulai mengerti, ujian ini bukan soal menemukan jalan keluar dari hutan, tapi soal menemukan jalan keluar dari diri sendiri. Jalan keluar dari rasa takut, dari penyesalan, dari keputusasaan yang perlahan menggerogoti hati. Di titik terlelahku, aku terjatuh. Tubuhku terjerembab di tanah basah. Tangan gemetar mencengkeram dedaunan kering. Aku menutup mata, berharap semua ini berhenti. Tapi saat aku memejam, justru aku melihatnya lebih jelas. Bayanganku sendiri, wajahku sendiri. Tapi penuh luka, penuh keraguan, penuh ketakutan. Ia berdiri menatapku. Seperti berkata, kalau kau berhenti, aku akan menggantikanmu selamanya. Aku tak ingin menyerah.
Aku tak ingin menjadi bayanganku sendiri. Aku ingin hidup, ingin kembali. Dengan sisa tenaga yang kupunya, aku memaksa tubuhku berdiri. Meski berat, meski sakit, aku melangkah lagi. Langkah kecil namun pasti. Aku menolak dikalahkan oleh ketakutan yang kubuat sendiri. Aku menolak berhenti di sini. Aku terus berjalan, meski langkahku sudah tak lagi kuat. Rasanya tubuhku bergerak bukan karena sisa tenaga, tapi karena satu hal yang kini kusadari mulai tumbuh perlahan, keyakinan. Keyakinan bahwa jalan keluar memang ada, meski belum tampak di depan mata. Keyakinan bahwa aku tak sedang berperang dengan hutan ini, atau makhluk-makhluk yang mengawasi dari kegelapan. Aku hanya sedang berperang melawan diriku sendiri. Di tengah kelelahan yang hampir membuatku ambruk lagi, aku melihat sesuatu di ujung jalur sempit itu. Sebuah cahaya kecil, hangat, seolah-olah rembulan tersembunyi di balik pepohonan, memancar pelan. Tidak terang, tidak megah, tapi cukup untuk membuat hatiku kembali kuat melangkah. Aku tahu aku harus menuju ke sana. Semakin dekat aku melangkah, semakin jelas wujud di balik cahaya itu. Bukan jalan pulang, bukan gerbang keluar, bukan pula manusia. Tapi sosok putih yang sejak awal membawaku ke sini, kini berdiri menghadapku. Untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya jelas. Wajah pria, tenang, tapi tak membiarkan emosi apapun tergambar. Ia bukan makhluk jahat. Ia bukan hantu seperti yang sering diceritakan orang. Ia penjaga jalur ini. Ia hujan terakhir sebelum aku boleh kembali. Di hadapannya, aku tak bisa bicara, tak bisa bertanya, tak bisa memohon. Yang kulakukan hanya menunduk, seolah-olah tubuhku sendiri tahu apa yang harus dilakukan. Menerima, ikhlas, dan percaya. Lalu perlahan ia bergerak. Ia memutar badan, melangkah ke arah cahaya yang semakin terang. Tidak lagi menjauh, tidak lagi samar, tapi berjalan bersama jarak yang kini lebih dekat denganku. Zolaneolai berkata, "Sekarang kau sudah siap, ikut aku." Aku melangkah di belakangnya. Kali ini tanpa ragu, tanpa takut, tanpa ingin lari. Aku sudah tahu jawabannya. Semua jalur ini memang bukan untuk menyesatkan, tapi untuk membuatku mengerti bahwa manusia yang kuat bukan mereka yang tak pernah takut, tapi mereka yang berani berjalan meski takut. Ketika aku melewati titik terakhir jalur itu, kabut yang sedari tadi membungkusku perlahan menghilang. Cahaya matahari pagi menembus dedaunan. Udara gunung yang biasa kembali kurasakan di hidungku. Suara burung, suara dedaunan, semua kembali seperti semula. Aku menoleh. Sosok itu sudah tak ada. Tapi aku tahu, dia telah menjalankan tugasnya. Di depan mataku, terbentang jalur yang familiar. Jalur resmi pendakian. Jalur yang seharusnya kulewati dari awal. Aku telah kembali. Tapi aku tahu, diriku bukan lagi aku yang sama seperti saat pertama kali menapakkan kaki di sini. Aku melangkah menyusuri jalur. Resmi pendakian yang kini terasa begitu berbeda di mataku. Langkah-langkahku ringan, tapi dalam hati aku tahu, beban yang semalam terasa menindih bahuku perlahan telah menghilang. Langit biru, kabut yang mulai menipis, suara angin yang kembali akrab, semuanya seperti menyambutku sebagai seseorang yang baru. Perjalanan itu bukan perjalanan menuju puncak gunung. Aku sadar sekarang. Perjalanan itu adalah perjalanan pulang menuju diriku sendiri. Semua rasa takut, semua suara yang berbisik untuk membuatku menyerah, semua bayangan tentang masa lalu dan luka yang tak pernah sembuh, semuanya adalah bagian dari ujian yang harus kulewati. Gunung ini bukan menyesatkan aku. Ia menuntunku. Aku mengingat lagi sosok putih yang menuntunku sepanjang jalur gelap itu. Ia bukan makhluk jahat, bukan roh penasaran, bukan juga penunggu hutan seperti yang sering diceritakan orang-orang. Ia penjaga jalur. Penjaga bagi mereka yang tersesat di dalam pikirannya sendiri. Mereka yang datang membawa beban hidup terlalu berat, hingga lupa caranya pulang. Ia menuntun bukan dengan kata-kata, tapi dengan isyarat, dengan jalan, dengan ujian diam yang hanya bisa dipahami oleh mereka, yang benar-benar berani bertahan sampai akhir. Kini aku tahu, bukan aku yang menemukan jalan keluar. Akulah yang akhirnya berani menghadapi ketakutanku sendiri. Karena di dalam hutan itu, di balik gelap, di balik kabut yang tebal, bukan setan atau makhluk gaib yang menahanku. Diriku sendirilah yang selama ini memenjarakan langkahku. Aku menatap kembali ke jalur yang sudah kulewati. Rasanya seperti menatap masa lalu yang kini sudah tak perlu kutakuti lagi. Aku tersenyum kecil, meski tubuhku lelah. Hatiku terasa lebih ringan dari sebelumnya. Saat aku akhirnya tiba di gerbang pendakian, matahari sudah mulai tinggi. Teman-temanku ada di sana menungguku, cemas karena aku hilang lebih lama dari seharusnya. Tapi aku tak perlu menjelaskan apapun. Bagaimana mungkin aku menceritakan sesuatu yang lebih banyak terjadi di dalam diriku sendiri? Sesuatu yang tak akan bisa dimengerti oleh mereka yang belum pernah merasakannya. Aku hanya berkata aku tersesat sebentar, lalu menemukan jalan pulang. Itu saja, karena memang begitulah intinya. Aku tersesat, tapi aku menemukan jalan pulang. Bukan hanya di jalur gunung ini,
Tapi di hidupku, di hatiku, di pikiranku, dan kini aku tahu, kadang pendakian paling berat bukanlah menuju puncak gunung, tapi menuju ketenangan dalam diri sendiri. Gunung ini mengajarkanku satu hal. Jika kau tersesat, jangan buru-buru marah pada jalur. Kadang jalur itu memang harus memisahkanmu lebih dulu, agar kau bisa menemukan kembali siapa dirimu sebenarnya. Kadang, musuh terbesar bukan di luar sana, tapi di dalam diri kita sendiri. Dan kadang, jalan keluar bukan soal menemukan peta, tapi keberanian untuk terus melangkah, meski perlahan. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.